Selamat pagi anak-anak. Iya, pagi ini kita akan mempelajari matematika bab 1, yaitu tentang pecahan. Dan kemarin sudah belajar ya, sudah membaca. Baiklah, untuk pecahan kali ini yang ingin kita harapkan bahwasanya nanti kalian semuanya harus mengetahui atau memiliki kompetensi dasar, yaitu mengetahui dapat menjelaskan pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti juga harus bisa menjelaskan berbagai macam bentuk pecahan, karena bentuk pecahan itu banyak sekali ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan ada juga pecahan persen. Ya, baiklah, untuk memulai materi tentang pecahan, siapakah yang tahu apakah yang dimaksud dengan pecahan? Iya, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan dapat dituliskan seperti ini ya. Contoh 1/2. 1 itu disebut sebagai pembilang. Yang atas disebut sebagai pembilang, 2 itu disebut sebagai penyebut. Ya. Jadi yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, baiklah, kita mulai saja bentuk pecahan. Misalkan kita di rumah mempunyai roti, nah, atau martabak, katakanlah ini martabak ya. Martabak dibagi menjadi 4, diiris menjadi 4 bagian sama besar. Nah, katakanlah seperti itu ya. Jadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Perhatikan, ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Sebagai contoh ya, ini kita tulis 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Irisannya menjadi 4, maka masing-masing menjadi bagian dari keseluruhan. Sebagai contoh ini 1/4 ini ya, kita potong, kita ambil ke sini, maka ini menjadi bagian menjadi 1. Tadi sudah disebutkan di awal, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Artinya ini adalah 1 dari keseluruhannya. Keseluruhannya ada berapa? Ada 4 irisan. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka menjadi 1/4. Nah, ini yang ditulis dalam warna merah menjadi 1/4. Maknanya apa ini? Maknanya adalah 1 ini disebut sebagai pembilang, 4 disebut sebagai penyebut. Nah, kalau saya tambah lagi, misalkan irisan kedua, kita potong keluar ya. Kita potong keluar ya. Yang irisan warna biru ini juga ditulis sebagai 1/4 karena merupakan 1 bagian dari keseluruhan 4 irisan ya. Ini namanya bentuk konkret dari pecahan. Kalian lihat kembali contoh yang lainnya lagi. Misalkan Pak Irfan buat
persegi panjang dibagi 2. Nah, bagi 2 ini ya. Ini diarsir lah, katakan diarsir. Misalkan pertanyaannya adalah, dari gambar yang diarsir ini bisa ditulis dalam bentuk pecahan seperti apa? Nah, siapa yang tahu cara menuliskan bentuk pecahan dari gambar ini yang diarsir? Iya. Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Kita perhatikan di sini persegi panjang dibagi menjadi 2, maka keseluruhannya adalah 2. Keseluruhan itu ditulis dalam bentuk ini per 2. Yang bagian keseluruhan itu ditulis di bawah sebagai penyebut, sedangkan yang diarsir ini itu dihitung jumlahnya ada 1, maka ditulis sebagai pembilang. Nah, maka gambar yang diarsir ini penulisan pecahannya adalah 1/2. Nah, contoh yang lainnya lagi. Persegi panjang ini misalkan kita dipotong iris menjadi 3 bagian ya, kemudian yang diarsir ada 2. Bagaimana cara penulisan dalam bentuk pecahannya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar sekali, yaitu 2/3. Dari mana 2/3? Nah, 2/3 dari mana? Ya, 2 berasal dari gambar yang diarsir ya. Gambar yang diarsir ada 2, maka pembilangnya ada 2. Dari keseluruhan potongan yang diiris itu ada 3 irisan, maka keseluruhannya adalah 3, maka ditulis dalam bentuk penyebut. Nah, penyebutnya adalah 3 ini ya. Nah, maka penulisannya adalah 2/3. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, mudah sekali. Sekarang kita lanjut tentang pecahan senilai. Ya, kita lanjut dengan materi pecahan senilai. Siapa yang tahu apa yang maksud dengan pecahan senilai atau bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Siapa yang bisa? Kalau sudah belajar pasti bisa ya. Ya, pecahan senilai adalah memiliki nilai yang sama, yaitu dengan cara menentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, bagaimana maksudnya? Ya, untuk lebih jelas silakan dilihat seperti ini. Ini ya, pecahan senilai dari 1/2. Nah, berapa? 1/2 itu senilai dengan angka berapa? Dengan pecahan berapa? Ya, tadi sudah disampaikan. Pecahan senilai itu artinya pembilang maupun penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, misalkan sebagai contoh ya, kita kalikan dengan angka 2. Pembilang kali 2, maka penyebut pun juga harus dikali 2. Nah, begitu ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 2/4. Nah, maka 1/2 ini ya, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Ya, kalau sudah dikalikan dengan bilangan yang sama, baik pembilangnya maupun penyebutnya, itu maka ini menjadi
disebut sebagai pecahan senilai. Ya, contoh lagi, silakan disimak. Berapa? Ya, 3/4. 3/4 ini dicari pecahan senilai yang lainnya. Coba siapa yang bisa? Tadi harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama, bilangan yang sama. Silakan siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Ya, ini boleh dikali tadi dengan angka 2, contoh yang pertama. Ini boleh dikali dengan angka yang lainnya, tidak harus 2. Yang penting nanti hasilnya adalah senilai. Kita kali 3. Nah, kalau pembilang kali 3, maka penyebut pun juga dikali 3. Nah, begitu ya. Hasilnya berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, berarti 9/12. Ya. Jadi, pecahan 3/4 senilai dengan 9/12. Nah, mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali. Berikutnya kita belajar tentang menyederhanakan pecahan, ya. Menyederhanakan pecahan. Siapa yang tahu menyederhanakan pecahan itu apa maksudnya? Ya. Misalkan 10/8. Siapa yang tahu? Ya, menyederhanakan pecahan itu adalah membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama. Ya, itu adalah sederhana. Sederhana itu artinya menjadi lebih kecil. Bilangannya, angkanya menjadi lebih kecil. Itu dibagi dengan bilangan angka yang sama baik pembilang maupun penyebutnya. Ya, ini ya. 10/8 kita bagi dengan angka bilangan yang sama. Siapa yang bisa? Angka ini genap semua, maka pembaginya harus genap juga ya. Sebagai contoh, kita bagi 2 saja ya. 10 bagi 2, 8 dibagi 2. Ya. 10 dibagi 2, hasilnya berapa? Iya betul, 10 bagi 2 adalah 5. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Berarti 10/8 disederhanakan menjadi 5/4. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Perhatikan gambar ini ya. Ini gambar lingkaran diarsir menjadi 2 bagian. Yang ini gambar lingkaran diarsir menjadi 3 bagian. Dari gambar lingkaran yang ada, yang paling atas ini, gambar lingkarannya dibagi menjadi 2 sama besar. Yang kedua ini dibagi menjadi 3 sama besar. Yang ketiga diiris dibagi menjadi 4 sama besar. Ya. Kalau kita perhatikan dari gambar yang ada, maka penulisannya adalah seperti ini. Ini ya, lingkaran dibagi menjadi 2 sama besar, maka menulisnya adalah 1/2. Ya, 1/2. Sedangkan yang di bawahnya di tengah, maka penulisannya 1, yang dasarnya 1/3. Nah, lalu yang paling bawah
yang diarsir itu ada satu bagian, kemudian irisannya ada 4, maka penulisannya 1/4. Iya. Lalu kita tadi mau membandingkan ya. Ya, kita urutkan membandingkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini ya. 1/2 artinya ini adalah lebih besar daripada 1/3. 1/3 artinya lebih besar daripada 1/4. Kok bisa? Silakan anak-anakku lihat bagian yang diarsir. Lingkaran di atas yang diarsir setengah lingkaran, banyak kan? Yang kedua, yang di tengah 1/3. Ini luasnya lebih kecil daripada yang 1/2. Yang 1/4 lebih kecil lagi. Ya, maka ini urutan dari yang besar menjadi kecil adalah seperti ini. Yang kecil adalah ini 1/2, lebih besar kan daripada 1/3, lebih besar lagi daripada 1/4. Nah, begitu ya. Lalu sebaliknya, kalau mau menuliskan urutan yang terkecil, berarti dibalik. Yang pertama adalah 1/4, setelah itu 1/3, setelah itu 1/2. Nah, yang di atas adalah urutan dari terbesar ke terkecil, yang di bawah urutan dari terkecil ke terbesar. Itu namanya membandingkan. Berikutnya, kalau membandingkan dalam bentuk gambar, tadi diungkapkan dalam bentuk gambar, sekarang dibandingkan dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini ya, saya buat garis bilangan ya. Ini misalkan ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini 0. Nah, kemudian menuju ke sini 1. Ya, dari gambar pertama tadi, maka ini kalau mau dibagi 2, ya ini hitung ada berapa kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kotak, maka dibagi 2, berarti di sini letaknya. Ya, ini ya. Ya, ini berarti tulisannya adalah 1/2. Nah, karena ini 1, ini 2, atau 1 ini boleh ditulis menjadi 2/2. Kalian kemarin sudah mempelajari waktu kelas 3 kalau penyebut dan pembilang. Saya ulangi, pembilang dan penyebut angkanya sama, itu artinya sama dengan 1. Berapapun angka pembilangannya, berapapun angka penyebutnya, asalkan sama, maka nilainya adalah 1. Nah, ini untuk garis bilangan gambar yang pertama. Lalu untuk gambar kedua tadi adalah 1/3. Perhatikan, dimulai dari 0 lagi, maka ini dihitung dari sini ke sampai sini dibagi menjadi 3. Nah, ya, 1, 2, 3. Nah, maka yang pertama ditulis 1/3, yang kedua ditulis 2/3, yang titik ketiga ditulis 3/3. Nah, 3/3 tadi boleh ditulis berapa? Siapa yang tahu?
pembilang dan menyebut angkanya sama, maka boleh ditulis dengan angka 1. Nah ini ya. Kemudian gambar yang ketiga, garis bilangannya adalah seperti ini. Dimulai dari 0. Yang ketiga adalah tadi 1/4. 1 berapa? Per 4. Berarti ini dibagi menjadi 4. Ya. Tadi tengahnya di sini. Kemudian dibagi lagi 1, 2, 3, 4. Ini ya. Penulisannya maka ini 1/4. Sini 2/4. Sini 3/4. Sini 4/4. Ya. 4/4. Pembilang dan penyebutnya angkanya sama, maka boleh ditulis sama dengan 1. Nah, ini adalah garis bilangan dari gambar lingkaran yang diarsir 1/4 tadi ya, atau yang diiris menjadi 4 bagian. Sekarang kalian boleh membandingkan dari arsiran tadi ya. Sekarang kita lihat perbandingan garis bilangan yang telah kita buat tadi ya. Yang pertama adalah kan seperti ini. Sini 0, kemudian sini setengah, kemudian sini 2/2. Ini 1/2, ini 2/2, ya kan? Berikutnya yang kedua, garis bilangan lagi, namun masing-masing 1/3. Kan begini. Ini cos 0, ini 1/3, ini 2/3, ini 3/3. Kemudian garis bilangan yang ketiga tadi diarsir masing-masing menjadi 1/4 bagian ya. Perhatikan, ini 0, ini 1/4, ini ya, ini 1/4, ini 2/4, kemudian ini 3/4, dan yang terakhir 4/4 ya. 4/4 boleh ditulis dengan 1 ya. Sekarang silakan dilihat dari atas sampai ke bawah. Ini luas areanya, luas area di sini. Nah ini ya, perhatikan irisan sini. Ya, ternyata kan memang lebih luas daripada area yang ada di bawahnya. Nah, satu irisannya nih loh. Nah ini kan seperti besarnya seperti ini. Setelah kita bandingkan kan seperti ini. Kemudian yang kedua, luas areanya nih 1/3 nya sekian toh. Segini. Kemudian yang 1/4 luas areanya segini. Nah, jadi kan 1/2 lebih besar dari 1/3, lebih besar dari 1/4. Nah, ini secara garis bilangan dan digambarkan sudah terlihat nyata seperti itu. Ya, bagaimana? Sangat mudah bukan? Untuk mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Mudah ya? Iya, sangat mudah sekali. Berikutnya yang terakhir ini ya. Misalkan Pak Irfan tuliskan pecahan secara acak. Ini ya. 1/7, 4/7, 2/7, 5/7. Nah,
Silakan kalian urutkan dari pecahan terkecil menjadi terbesar. Ya, siapa yang bisa tunggu ya, waktunya beberapa detik saja, kan mudah. Iya, benar sekali. Yang kecil adalah 1/7. Berikutnya, iya, 2/7. Berikutnya, 4/7. Berikutnya, 5/7. Nah, kalau perhatikan ini ya, kalau penyebutnya sudah sama, maka sangat mudah sekali kita mengurutkan. Yaitu kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Yaitu angka 1, 4, 2, dan 5 kita urutkan dari yang kecil. Ya, ini 1, 2, 4, 5. Sekarang kalau penyebutnya sudah sama, maka sangat mudah sekali. Ya, seperti itu ya caranya ya. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Iya, bagus sekali. Pak Irfan yakin kalian semua pasti bisa ya, karena selalu belajar. Semangat belajar, yakinlah kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.